sebuah bangsa kambing yang menghadirkan penguasa serigala dapat diubah secara efektif, ya, asalkan ada sekelompok dalam tubuh bangsa itu yang berjuang merobohkan rezim yang bersifat otoriter. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah pemilu yang dapat dipercaya, pengemban amanah yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Pemirsa, kita bukan bangsa kambing yang rela dikuasai oleh para serigala dan akhirnya para babi. Demikianlah judul video terbaru Bapak Amin Rais yang diunggah di channel Amin Rais Official sekitar 3 jam lalu. Menarik pemirsa, karena akhir-akhir ini Pak Amin lebih sering mengeluarkan pernyataan keras sehubungan dengan keadaan politik nasional menjelang pemilu 2024. Seperti diketahui, Pak Amin Rais adalah bukan sembarang orang yang mengeluarkan ucapan tanpa dasar untuk kebaikan bangsa ini. Tentunya apa yang diucapkan beliau adalah untuk menjadi perhatian bagi kita semua, agar tidak salah dalam menentukan sikap dan bertindak menghadapi situasi politik nasional seperti sekarang ini. Apa-apa saja yang disampaikan beliau, mari kita simak video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya hormati dan saya cintai, judul video singkat saya ini terdengar sangat vulgar, sangat kasar. Tetapi saya cuma mengutip pendapat seorang filosof, political economist dan futurist, namanya Bertrand de Jouvenel dari Perancis. Ya. Tokoh ini hidup antara 1930 sampai 1987, dan ungkapannya itu menjadi masyhur di dekade 70-an bahkan sampai sekarang. Ya. Nah, ungkapan dari Bertrand de Jouvenel itu semula berbunyi, "A society of sheep will beget a government of wolves." Ya, kalau kita terjemahkan, masyarakat kambing akan melahirkan penguasa para serigala. Ini tentang Amerika, bukan tentang Indonesia. Kemudian belakangan menjadi a nation of sheep ruled by wolves, owned by pigs. Artinya bangsa kambing dikuasai oleh para serigala, dimiliki oleh para babi. Jadi ini aslinya, ya. Nah, kemudian dia menunjukkan jalan keluarnya untuk tetap bertahan dan melangsungkan kehidupan Anda sekalian, maka Anda harus menjadi seekor singa. Jadi aslinya, to survive in a nation of sheep, you must become a lion. Nah, oleh seorang intelektual Amerika bernama Edward Murrow yang hidup antara 1908-1965, dia mencoba memberikan solusi. Ya, solusinya sebuah bangsa kambing yang menghadirkan penguasa serigala dapat diubah secara efektif, ya, asalkan ada sekelompok dalam tubuh bangsa itu yang berjuang merobohkan rezim yang bersifat otoriter, diktatorial. Nah, sebuah rezim zalim yang tidak mentolerir perbedaan pendapat, yang hanya mau mendengarkan suara kaum loyalis yang selalu memuji dan memuja rezim, dan yang melupakan kepentingan rakyatnya dan hanya fokus pada kepentingan diri sendiri
demi perpanjangan kekuasaannya yang sudah kehilangan legitimasi, maka kata Marrow tadi, rezim seperti ini harus dihancurkan. Nah, sungguh menarik kalau kita ikuti narasi bangsa kambing itu, karena setelah pernyataan Marrow itu muncul seorang intelektual Amerika lainnya bernama William Lederer. Nah, Lederer ini yang meninggal pada tahun 2009 pada usia 97 tahun, menulis sebuah buku saku ya, berjudul A Nation of Sheep. Nah, dalam buku yang sangat populer ini terbit pada tahun 62, harganya cuma 50 sen ya. Saya beli waktu saya di Amerika ya. Jadi mengatakan bahwa Amerika itu memang laksana bangsa kambing. Buku kecil ini sampai sekarang masih sering disebut-sebut dalam fora, diskusi, dan seminar. Nah, mayoritas bangsa Amerika terlihat tidak peduli terhadap langkah-langkah politik pemerintahannya, sekalipun berbahaya buat masa depan bangsa Amerika sendiri. Jadi petualangan para presiden Amerika, baik dari Republik maupun Demokrat, sama saja. Pokoknya mereka percaya pada Bapak Presiden yang diyakini pasti baik. Nah, ini kesalahan dan kebodohan terbesar rakyat Amerika. Nah, dalam bab penutup bukunya itu ya, Lederer ini mengatakan bahwa bangsa Amerika tidak boleh berperilaku seperti bangsa kambing, nation of sheep, ya, tetapi harus menjadi bangsa yang patriotik revolusioner. Itu kata dia. Ya. Kemudian bangsa Amerika harus berusaha terus agar well informed, tidak boleh takut dengan perubahan. Nah, bangsa yang apatetik, yang mandek dan mengira perubahan dan perbaikan akan datang secara alami, pasti akan digilas oleh sejarah. Katanya, an accelerating history will roll over it. Nah, jadi proses sejarah yang bersifat akseleratif akan melindas bangsa-bangsa yang berperilaku seperti kambing. Nah, kalau saya ingat dalam hal ini, sesungguhnya Bung Karno juga punya pendirian yang bahkan mungkin lebih jauh lagi ya. Bung Karno pernah mengatakan, for a fighting nation there is no journey's end. Ya. Jadi bagi bangsa Indonesia, bangsa pejuang, tidak ada stasiun terakhir. Artinya tidak boleh mandek. Nah, sementara itu dalam zaman di mana hampir segala bidang kehidupan dikuasai oleh AI, artificial intelligence, ya, maka perjuangan bangsa Indonesia mungkin memang lebih sulit dan rumit. Nah, Presiden pasca Jokowi tidak boleh berleha-leha. Silahkan menyusun koalisi yang sehat walafiat. Tinggalkan pengelolaan negara ala Jokowi. Ya, tinggalkan sama sekali. Ya. Ayo buat kompetisi yang terbuka, hindari proses pat gulipat dan kasak kusuk yang sangat memuakkan. Ya. Mengapa? Supaya bangsa besar Indonesia memperoleh pemimpin yang lebih kurang ideal. Bukan hanya pandai dan licik, meraup suara rakyat dengan politik uang yang sungguh aib, nista, dan hina. Nah, saya punya pendirian, sebaiknya memang partai-partai politik itu dilibatkan dalam menghitung hasil pemilu. Jadi partai-partai politik juga jangan pekok, ya, maaf agak kasar istilahnya, menyerahkan mentah-mentah perhitungan hasil pemilu ke KPU. Nah, pada pemilu 2024 nanti, wakil-wakil dari partai harus ada di dalam gedung KPU Pusat melakukan perhitungan hasil pemilu
bersama KPU dan Bawaslu. Saya kira ini sebuah keharusan kalau kita ingin memiliki pemilu yang bersih, yang bermartabat, dan betul-betul berguna buat kelanjutan bangsa Indonesia. Saya kira begitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.